fikih yang paling dasar, karangan Syekh Samir bin Abdullah Al-Hadrami. Ya, apa? Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Nah, ketika membahas tentang sujud, maka beliau mengatakan salah satu syarat sujud adalah an la yasjuda ala syai'in yataharraku biharakati. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang apabila dia bergerak, maka sesuatu itu pun ikut bergerak. Seperti apa? Contoh mukena. Mukena kan sesuatu yang bergerak apabila yang mengenakannya bergerak, betul nggak? Kalau lagi berdiri itu mukena di atas, kalau lagi ruku bergerak, lagi tidak. Jadi mukena itu adalah sesuatu yang bergerak ketika orang yang mengenakannya bergerak. Nah, maka ibu tidak boleh sujud di atas mukena. Sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi bu, kalau ibu sujud, maka mukenanya itu harus ditarik. Jangan sampai ngampar ke bawah. Kemudian ibu sujud di atas mukena, maka sujudnya tidak sah. Ya. Atau contoh yang lain, bapak-bapak misalkan sujud di atas sorban yang sedang dipakai. Sorbannya panjang, kemudian pas bapak sujud, sorbannya dibentangkan. Itu sujud di atas sorban. Karena mungkin lantainya kotor, atau karena mungkin nggak kebagian di dalam masjid, di emperan masjid, Jumatan di parkiran masjid misalkan, kotor kalau sujud, ya, atau batu, Pak. Maka sorban yang dipakai ini dibentangkan, tuh, tanpa dilepaskan terlebih dahulu, ya. Jadi sambil dipakai dibentangkan, kemudian sujud. Nah, ini hukumnya tidak boleh, sujudnya tidak sah. Ingat apa kata pengarang Safinah? An la yasjuda ala syai'in yataharraku biharakati. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang jikalau orang itu bergerak, maka sesuatu itu bergerak, ya. Kecuali bu, kalau mukenanya itu tidak dipakai. Ibu punya mukena dua, satu dipakai, satu dibuat untuk alas sujud, boleh. Atau bapak, sorban ini tidak dipakai tapi digunakan untuk alas sujud, tuh, ya. Kemudian bapak sujud di atas sorban, tidak jadi masalah. Karena ini bukan merupakan sesuatu yang bergerak ketika orang tersebut bergerak, ya. Atau misalkan bapak mau sujud, kemudian sorbannya dilepas. Pas mau sujud, asa kotor ini ubinnya, kemudian dilepas dengan satu atau dua gerakan, ya. Jangan sampai lebih dari dua gerakan. Jangan sampai 3 atau 4 gerakan. Ketika sujud, tuh, diambil sorbannya, taruh bawah, sujud. Nah, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sorbannya sudah dilepaskan. Nah, jadi seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jangan sujud di atas sesuatu yang kalau kita bergerak, sesuatu itu bergerak. Kalau sesuatu itu tidak bergerak, ya tidak jadi masalah.